Saudara, Yesus disebut nabi terakhir dalam pengertian dialah Mesias itu. Mesias adalah artinya si orang yang diurapi. Yang terjemahan dalam bahasa Yunani-nya Kristus. Dan untuk seseorang disebut Mesias, dia harus menjabat 3 jabatan sekaligus, yaitu nabi, imam, dan raja. Dan jabatannya harus dipegang secara mutlak, secara kekal. Makanya dia bangkit dulu, tidak bisa mati. Supaya kalau dia menjadi nabi, nabinya kekal. Kalau dia jadi raja, rajanya kekal. Kalau dia menjadi imam, imamnya kekal. Dia nabi karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau nabi-nabi biasa, itu orang yang terima firman. Kalau Yesus, firman yang jadi orang, ini bedanya. Jadi dengan demikian di dalam Yesus, firman itu secara utuh berwujud manusia turun ke bumi. Sebagai yang disalibkan dan dikorbankan di atas kayu salib, lalu bangkit, dia menjadi korban yang kekal, lalu tubuhnya yang telah bangkit dibawa ke surga, dia menjadi imam yang kekal. Sebagai yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, maka dia menjadi raja yang kekal itu. Maka dia adalah imam kekal, raja kekal, nabi kekal. Dalam arti ini kenabian Yesus disebut nabi yang terakhir. Bukan nabi-nabi seperti nabi-nabi yang lain. Karena dia tidak menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Dialah Mesias itu. Sedang nabi-nabi yang lain itu menubuatkan kedatangan Mesias. Maka nubuat nabi-nabi, baik yang nabi yang membawa kita pada tulisannya, seperti Musa dan lain-lain, dan nabi yang tanpa kitab, seperti Elia, Elisa, seperti si Yohanes Pembaptis, itu semua menunjuk kepada kedatangan Kristus. Dan dengan Kristus datang, maka kenabian semacam itu yang mempersiapkan datangnya Mesias itu sudah berhenti, sudah selesai pada zamannya Yohanes Pembaptis. Coba kita baca dalam Matius 12 ayat 13. Kalau gitu pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Berarti ketika Yesus muncul, itu sudah terakhir, bukan dalam kelas nabi-nabi seperti itu. Dalam kelas dia nabi yang menggenapi semua nubuat-nubuat itu, karena kenabiannya bagian dari kemesiasannya. Nah itu artinya. Makanya di dalam Yesuslah, sebagai Mesias yang terakhir, sebagai nabi dan sebagai raja, Allah berbicara untuk yang terakhir kalinya. Cara Allah berbicara, cara Allah menyatakan diri untuk yang terakhir. Dan tidak ada sesudah itu. Yesus tidak bisa digantikan. Kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, itu zaman dulu. Allah dulu berbicara kepada nenek moyang kita, yaitu nenek moyang bangsa Israel, dengan berbagai cara. Caranya macam-macam. Ada nubuat, ada penglihatan, ada mujizat, dan lain-lain. Dan berulang-ulang, bukan sekali saja. Ya, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada semua nabi-nabi sampai terakhir Maleakhi. Nah, itu zaman dulu. Terus, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anak. Nah, anaknya itulah menjadi cara Allah berbicara yang terakhir. Berarti dia adalah nabi terakhir. Sebab anaknya ini bukan orang yang terima firman, tapi firman itu sendiri seutuhnya menjadi orang, menjadi manusia. Demikianlah maka dia nabi terakhir.